Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, Saudara Gibran Raka Buming Raka, saudara-saudara para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan bangsa kita. Saudara-saudara, saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, dan karena sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jaga satu. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil,
puluhan ribu di pantai. Kita juga lihat konflik Israel-Iran, di mana negara adik kuasa pun ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Keuangan dan tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah. Nah, skema DAPEN PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun tabungan dan asuransi pegawai negara atau TASPEN ditambah dengan dana dari APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS bakal lebih besar nih, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya yang lebih sebesar dari skema saat ini. Pasalnya skema fully funded, selain diambil dari persentase take home pay, rediviut pembayarnya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan juga pemerintah sebagai pemberi kerja. Gaji dan sebagainya itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen Prabowo itu diserahkan kepada Presiden. Kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan siap. Presiden memastikan gaji PNS, anggota TNI Polri naik, dan itu uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulas ya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didi Rahbini. Selamat sore Prof Didi. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja